Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Lutfi Anissa Pratiwi, NIM 57. Yang kedua ada Mbak Nanda Ayusa Fitri, NIM 64. Yang ketiga ada Mas Ridwan, NIM 71. Dan Mbak Vila, NIM 78. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai signifikansi dan relevansi pada masa kesultanan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami. Baik, yang pertama adalah signifikansi hasil kebudayaan wayang pada masa Kesultanan. Pertama, pengertian dari wayang sendiri. Wayang berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa, atau Tuhan yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton juga menonton wayang dari belakang, clear, atau hanya melihat siluet-siluet bayangannya saja. Kemudian, dalam penggambarannya, secara tidak langsung, wayang ini dapat dikatakan sebagai simbol eksistensi manusia, antar manusia maupun manusia dengan Tuhannya. Juga menggambarkan prinsip moral, perihal sifat toleransi yang saling menghormati, memberi kepada sesama, dan memelihara. Lalu di sini ada tujuan dari dakwah menggunakan wayang sendiri ketika zaman Kesultanan, yaitu yang pertama menyebarkan Islam dan juga memperkenalkan Islam. Dalam hal ini, dalam menyebarkan Islam dituliskan di sumber-sumber yang saya baca bahwa dalam menonton wayang ini, para penonton itu tidak membayar dengan uang ataupun yang sebagainya, tapi dengan dua kalimat syahadat. Walaupun kita sendiri tidak tahu penerapannya bagaimana, tapi kurang lebih seperti itu yang dituliskan. Lalu dalam memperkenalkan Islam juga, di sini cerita-cerita pada pewayangan ini berlandaskan tentang prinsip-prinsip serta ajaran Islam. Hal ini sendiri dikarenakan pada masa itu orang-orang Nusantara telah masuk Islam, namun apa ya, masih belum mengetahui apa itu Islam dan bagaimana cara beribadah dengan keislamannya itu. Jadi fungsi wayang di sini juga sebagai suatu media untuk memperkenalkan Islam itu sendiri. Kemudian dalam penceritaannya pun memasukkan rukun Islam. Salah satu contohnya adalah cerita Pandawa Lima yang memang sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha gitu. Tapi disusupi dengan ajaran-ajaran Islam seperti ini. Rukun Islam yang pertama, penggambarannya seperti rukun Islam yang pertama yang merupakan syahadat digambarkan sebagai tokoh Puntadewa dengan sikap berbudi arif, bijaksana, adil, serta jujur. Perannya sama seperti rukun Islam, di mana tanpa adanya rukun pertama, rukun-rukun selanjutnya akan sia-sia. Lalu rukun Islam kedua yang merupakan sholat digambarkan dengan Bima yang dikenal sebagai penegak dari Pandawa Lima, yang sama seperti sholat yang merupakan tiang dari agama Islam. Lalu yang ketiga, di rukun Islam yaitu puasa, digambarkan dengan tokoh Arjuna yang katanya diambil dari kata jun yang berarti jembatan. Hal ini menyimbolkan kejernihan yang sama seperti berpuasa yang seringkali dianggap sebagai prosesi penjernihan diri dan menjadikan jiwa seseorang menjadi kuat menghadapi segala cobaan. Lalu rukun Islam yang keempat dan kelima yaitu zakat dan haji yang digambarkan dengan Nakula dan Sadewa. Seperti rukun Islam, Pandawa, Nakula, dan Sadewa bukanlah Pandawa. Mereka mempunyai kepribadian yang baik dan berpakaian yang bagus. Ibarat orang yang sedang mengeluarkan zakat dan pergi haji adalah orang yang giat bekerja, kaya dan dermawan, mampu memenuhi kebutuhan sandang maupun pangannya, serta harta itu berfungsi sebagai memiliki fungsi sosial yang harus dizakati agar suci lahir dan batin.
Selanjutnya, mengenai relevansi hasil kebudayaan wayang pada masa Kesultanan. Jadi, kebudayaan suatu bangsa itu tidak pernah melepaskan diri dari nilai-nilai tradisi yang telah mendasari dan membesarkannya. Nah, di Indonesia sendiri, khususnya Jawa, mitologi wayang merupakan tradisi dan budaya yang sudah mendasari dan berperan besar dalam membentuk karakter dan eksistensi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan mitologi sendiri merupakan kristalisasi dari konsep-konsep, nilai, dan norma yang menjiwai sikap hidup masyarakat selama ini. Kemudian, belum Mbak, masih slide tadi. Mas, maksudnya. Adanya perubahan zaman membuat wayang digantikan dan beralih fungsi. Jadi, mengingat pada zaman sekarang semakin berkembang dan canggihnya teknologi membuat masyarakat pada zaman sekarang ini, khususnya pemuda generasi milenial, memiliki inovasi baru yang mengadaptasi dari adanya kebudayaan wayang tersebut, sehingga mampu mengubah pola fungsi dan bentuk dari kebudayaan wayang itu. Jika dulu wayang digunakan sebagai media untuk memperkenalkan Islam lebih dalam, maka seiring berkembangnya teknologi, media yang digunakan pun juga semakin berkembang, menjadi lebih efisien, menarik, dan mampu diakses seluruh masyarakat. Next. Nah, kemudian adaptasi dari kebudayaan wayang itu sendiri agar menjadi lebih menarik dan efektif. Contohnya dalam pengajaran Islam, dalam bidang pendidikan seperti presentasi PowerPoint, video pembelajaran, dokumenter, dan buku. Nah, contoh-contoh ini sebagai inovasi yang bisa relevan pada kondisi sekarang ini di mana menggunakan sistem daring dalam pembelajaran seperti itu. Nah, selain itu, secara mendalam pun juga dapat lebih dijelaskan dan dikemas ke dalam media yang lebih modern dan dapat diakses sewaktu-waktu daripada wayang yang memang waktunya pun juga belum tidak rutin seperti itu. Nah, seperti yang sudah dituliskan di atas, bagaimana penggunaan wayang pada masa Kesultanan itu diperuntukkan tidak hanya untuk menyebarkan Islam, namun juga memberikan pelajaran perihal nilai-nilai dari Islam dan bagaimana melaksanakan kewajiban sebagai Islam. Nah, lalu di masa sekarang ini tentu peran wayang sudah sangat bergeser. Hal itu dikarenakan kemajuan teknologi membuat masyarakat khususnya kalangan muda sudah tidak terlalu tertarik lagi dengan wayang karena sudah kalah saing dengan media hiburan lain seperti cerita, terus film, bahkan kartun animasi. Namun dalam hal ini tentunya nilai-nilai yang terkandung dalam wayang masa Kesultanan atau pengajaran tentang Islam tidak lenyap begitu saja, melainkan beradaptasi dengan kemajuan zaman dan diimplementasikan pada media baru, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa kita lihat masa sekarang juga sudah banyak buku, film, ataupun animasi yang mengangkat tema Islam yang tentunya memiliki nilai yang serupa dengan wayang. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Nanda dan Mas Ridwan yang sudah mempresentasikan materi hari ini. Dan terima kasih juga untuk para audien yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya kami membuka pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan menyebutkan nama, NIM, dan pertanyaannya. Izin bertanya, Mbak. Izin bertanya. Baik, tadi saya lihat Mbak Tesya dulu, baru Mas Michael ya. Silahkan Mbak Tesya. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Putri. Perkenalkan, saya Tesya Zenanda, NIM 75. Di sini saya bertanya, kan pada zaman dulu wayang itu digunakan sebagai media untuk menyebarkan agama Islam. Nah, apakah di masa sekarang ini wayang itu masih bisa digunakan sebagai media untuk menyebarkan agama Islam? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tesya. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya Mas Michael, mari pertanyaannya. Terima kasih Mbak
TV atas kesempatannya. Nama saya Mikael, SSL NIM 58. Saya ingin bertanya, seberapa besar pengaruh wayang pada masa Kesultanan? Misalnya di wilayah mana saja wayang bisa eksis, diketahui oleh masyarakat, digunakan. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Michael. Pertanyaan selanjutnya, mari. Saya. Saya bertanya, Mbak. Baik, Mas Rois terlebih dahulu ya Mbak ya. Baik, saya Rais NIP 72 ingin bertanya, mengapa wayang yang bercerita gaya Hindu bisa mengenalkan ajaran Islam? Sekian dan terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya. Baik, Mbak Winda, silahkan pertanyaannya. Saya Winda Nurcayaningrum, NIM 81, ingin bertanya, dalam menampilkan wayang, dulunya itu apakah mengalami suatu hambatan? Itu aja, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilahkan. Saya mau menjawab pertanyaan dari Tesya, tapi sebenarnya soalnya tadi tuh soalnya ini ya, pada zaman dulu wayang digunakan sebagai media untuk menyebarkan agama Islam. Lalu apakah pada masa sekarang ini wayang masih bisa digunakan sebagai media untuk menyebarkan agama Islam? Jika dilihat menurut saya penggunaan wayang ini untuk khususnya untuk menyebarkan agama pada masa sekarang ini sudah sangat tidak relevan ya. Hal itu sendiri kan bisa dilihatlah dari kita sendiri sebagai istilahnya kaula muda apa masih sering nonton wayang, masih masih suka lihat pertunjukan-pertunjukan itu. Menurut saya sudah mungkin segelintir orang di angkatan kita yang suka nonton, tapi jumlahnya ya sangat terbatas, jadi sangat tidak relevan gitu, karena memang istilahnya sudah ketinggalan zaman mungkin ya, walaupun itu adalah budaya tapi nggak bisa dipungkirin kalau wayang ini sudah kalah saing dengan media-media yang muncul sekarang kayak televisi, film, bahkan novel atau video di YouTube atau apa gitu. Mungkin kalau saya beri contoh, relevansinya zaman sekarang ya seperti yang saya sebutkan tadi, seperti film, animasi. Animasi banyak animasi zaman sekarang yang isinya tentang keislaman. Kalau di Indonesia sendiri kita tahu ada Nusa kan, enggak Upin Ipin juga kan dia menggunakan apa ya, seringkali memasukkan unsur-unsur Islami. Lalu di seperti media streaming video juga sekarang kan banyak dakwah-dakwah yang bahkan kekinian mungkin ya. Mungkin kalau saya beri contoh, ada salah satu pemuka agama namanya Habib Zafar mungkin ya, dia berdakwah dengan cara yang cukup unik menurut saya, yang cukup relevan untuk anak-anak muda. Bahkan dia pernah berdakwah sambil bermain game gitu. Kan itu sangat anti mainstream, tapi menurut saya untuk umuran kita itu malah cukup efektif dibandingkan dakwah konvensional yang hanya berbicara mendengarkan itu. Lebih menarik yang Habib Jafar itu lakukan menurut saya. Walaupun mungkin tidak bisa diterima oleh semua kalangan. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Kesha. Apa ada tambahan atau sanggahan dari yang lain? Kalau dari saya sudah cukup, Mas Ridwan. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Mbak Kesha. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan Mas Michael NIM 58, saya persilahkan Mbak Nanda untuk menjawab. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Tito ya. Tadi, seberapa besar pengaruh wayang pada masa Kesultanan? Misal di wilayah mana saja wayang masih eksis, diketahui, dan digunakan di Nusantara. Seperti itu, Mas Tito? Yes, intinya seperti itu, Mbak. Ya, saya coba jawab ya. Jadi, pengaruhnya ya tentu besar ya, karena pada masa Kesultanan kan digunakan untuk dakwah atau penyebaran agama Islam yang khususnya dilakukan oleh Wali Songo. Misalnya
Sunan Kalijogo yang merupakan murid dari Sunan Bonang. Nah, dalam penyebaran agama Islam itu cara pendekatan yang dilakukan dengan memakai sarana kesenian dan kebudayaan. Untuk wilayah yang masih eksis itu dari kami menemukan contohnya itu di Cirebon. Jadi ada yang namanya wayang kulit Purwa Gagrag Cirebon. Nah, di sana itu kayak masih eksis sampai sekarang gitu. Karena berdasarkan sejarahnya, wayang ini dalam bentuk pakeliran diciptakan oleh Wali Songo dengan pimpinan ketika itu Gunung Jati, yang mana diprakarsai oleh Sunan Kalijaga juga sebagai tokoh budaya di situ. Kemudian juga sebagai pendidikan spiritual. Jadi di sana itu wayang juga selain untuk penyebaran, itu juga sebagai pendidikan. Terus juga pagelaran wayang tidak hanya sebagai tontonan, melainkan juga sebagai tatanan dan tuntutan dengan pesan-pesan moral yang ada dalam setiap pagelarannya, seperti itu, Mas. Kalau yang kami temukan itu sih. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman? Oke, terima kasih Mbak Nanda atas jawabannya tadi. Mungkin dari jawaban yang Mbak Nanda sampaikan ke saya tadi, saya menemukan bahwa eksistensi wayang memang saat masa kesultanan memang sangat-sangat penting ya. Tapi mungkin kesultanan yang Mbak Nanda maksud itu mungkin kesultanan yang berada di Jawa, sebagian besar mungkin seperti Cirebon, terus mungkin di daerah-daerah Jawa seperti Demak, Mataram, mungkin begitu ya Mbak ya. Kalau lihat lagi bahwa mungkin wayang sendiri masih eksis sampai sekarang, bahkan di Jawa saja masih eksis, tapi peminatnya mungkin tidak sebanyak dulu karena sekarang sudah banyak entertainment lain seperti yang disebutkan di presentasi tadi, seperti tontonan di TV, kartun, atau mungkin media sosial, bahkan YouTube tadi. Jadi secara tidak sengaja bahwa relevansi dari penggunaan wayang di masa lalu masih relevan untuk masa sekarang dengan metode-metode yang lain. Saya kira jawaban dari Mbak Nanda sudah cukup menjawab pertanyaan dari saya. Itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih, Mbak. Ya, Mas. Sama. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Mas Rois, yang pertanyaannya adalah mengapa wayang yang bercerita gaya Hindu bisa mengenalkan ajaran Islam? Menurut kelompok kami, hal itu dikarenakan para sunan pada zaman dahulu mengubah cerita-cerita dari agama Hindu seperti kisah Pandawa V menjadi lebih Islami. Hal itu sendiri bukan tanpa alasan, karena pada masa itu wayang sangatlah populer. Bahkan seorang dalang dapat dianggap lebih bermartabat seperti seorang pendeta. Begitu Mas Rois, apakah ada tanggapan dari teman-teman sekalian? Atau adakah yang ingin menambahkan? Bagaimana Mas Rois dengan jawabannya? Apakah ada feedback? Terima kasih Mbak Lutfi atas jawabannya. Terima kasih juga Mas Rois. Baik, pertanyaan selanjutnya Mbak Winda akan dijawab oleh rekan saya, Mbak Vila. Mari. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Winda. Sebelumnya saya mengonfirmasi pertanyaannya dulu. Dalam penampilan wayang dulunya apakah mengalami hambatan? Apakah itu pertanyaannya? Iya, betul Mbak. Oke, baik, terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjawab. Wayang merupakan sebuah media penyebar ilmu pengetahuan baik secara umum maupun khusus pada pengajaran agama Islam. Semangat beragama dan keagamaan tetap tumbuh subur dalam kebudayaan yang tervisualisasi dalam cerita.
penggelar wayang. Berdasarkan perkembangan wayang masih tetap eksis, khususnya wayang kulit Purwa Grati di Cirebon. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahi atau sudah cukup, Mbak Winda? Bisa diulang, Mbak? Maaf, soalnya kurang jelas. Oh iya, baik. Saya akan menjawab ulang. Wayang merupakan sebuah media penyebar ilmu pengetahuan, baik secara umum maupun khusus pada pengajaran agama Islam. Keberagam dan keagamaan tetap tumbuh subur dalam kebudayaan yang tervisualisasi dalam cerita penggelaran wayang. Berdasarkan perkembangan wayang masih tetap eksis. Mungkin itu saja. Jadi dulu nggak ada hambatan gitu ya, Mbak? Izin menambahkan boleh? Iya, iya. Dari yang kita ketahui di budaya Islam itu kita dilarang untuk menggambarkan makhluk hidup seperti manusia ataupun hewan ya. Hal itu juga terlihat di masa kesultanan di mana budaya seperti patung, seni ukir ataupun melukis itu berkurang gitu, tidak berkembang. Bukan seni ukir sendiri kan tidak lagi menggambarkan manusia atau makhluk hidup. Kalaupun menggambarkan itu disembunyikan gitu. Dan namun uniknya di wayang ini, walaupun ada pelarangan seperti itu, dan di Indonesia pada masa itu cukup ketat ya peraturan itu buat dipatuhi, tapi wayang ini justru malah berkembang sangat pesat gitu. Mungkin hal ini emang menjadi, sepertinya pada awalnya mungkin bisa saja menjadi pertentangan, tapi saya sendiri atau kelompok kami sendiri menemukan referensi yang isinya tentang pertentangan wayang itu dilarang waktu masa itu gitu. Malahan sangat berkembang pesat. Hal itu sendiri mungkin seperti yang sudah dijelaskan Mbak Lutfi Pratiwi tadi, kalau wayang itu sangat digemari oleh masyarakat Jawa khususnya pada masa itu. Bahkan kan wayang sendiri sebenarnya sebelum masa Hindu-Buddha juga sudah ada gitu dari nenek moyang kita, dan Hindu-Buddha muncul, dia makin berkembang, lalu Kesultanan muncul, semakin berkembang lagi. Kemudian juga karena dalam pewayangan ini seorang bintang itu dianggap sangat terhormat dan mirip pendeta gitu ya. Jadi hal itu juga menyebabkan perkembangan yang lebih pesat lagi. Mungkin itu tambahan dari saya. Jadi sebenarnya ada larangan, tapi karena banyaknya minat dari masyarakat, itu mudah berkembang gitu ya, Mas? Itu dia. Kita belum menemukan referensi yang menunjukkan bahwa wayang itu sempat ada pelarangan atau ada pihak-pihak yang menolak pada masa itu. Namun pada masa itu peraturan bahwa dilarang menggambarkan makhluk hidup itu sangat ketat. Jadi mungkin secara tidak langsung sebenarnya tidak diperbolehkan gitu. Secara tidak langsung, bukan secara jelas. Oh iya, paham. Terima kasih banyak ya Mas Ridwan. Terima kasih juga Mbak Villa. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya dan untuk para audiens yang sudah berpartisipasi. Cukup sekian proses tanya jawab dan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Pur. Selamat siang. Sabe Sata Bhavantu Sikitala. Semoga makhluk di dunia bahagia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok
Kesultanan gitu ya. Kelompok 3 itu. Kelompok 3 betul tak? Betul Pak, kelompok 3. Oke ya. Jadi perlu dipahami secara komprehensif dulu bahwa wayang itu ada tadi dijelaskan, disebutkan gitu ya, bahwa sudah ada sejak zaman praaksara gitu ya. Zaman praaksara, yaitu kita belum mengenal tulisan gitu. Tapi kita sudah memiliki seni yang disebut sebagai wayang. Pada waktu itu fungsi wayang adalah sebagai ritual, ya, ritual atau upacara religius untuk mengatasi anak-anak yang dikelompokkan sebagai Sukerto atau anak-anak yang memperoleh kemalangan gitu ya. Seperti anak yang lahir menjelang matahari terbit atau menjelang matahari terbenam. Anak-anak yang lahir tidak memiliki saudara atau anak tunggal. Kemudian anak yang hanya 2, anak yang hanya 3, gitu ya. 3 tetapi 3 yang cewek semua, atau cowok semua, atau yang cowok cewek cowok dan cewek cowok cewek gitu. Jadi banyak sekali anak-anak yang dipandang oleh masyarakat sebagai memiliki kesialan dalam hidup karena kelahirannya yang tidak umum gitu ya, tidak umum. Tuh. Nah, ritual itu biasanya mementaskan cerita tentang Murwakala gitu ya. Murwakala yaitu kala yang akan memakan anak tadi, tetapi kemudian diselamatkan oleh Ki Dalang Soponyono. Nah, pada zaman kerajaan ini berkembang tidak hanya sebagai ritual tetapi sebagai seni pertunjukan. Artinya bahwa wayang dipentaskan di luar ritual. Ada 2 jenis pentas ya, pementasan wayang, yaitu yang ritual dan yang seni pertunjukan.